warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Kembali kita berjumpa dalam rangka mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, mengkaji dan mempelajari perjalanan hidup Sang utusan Allah, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang dalam sejarah itu ada banyak hikmah dan pelajaran. Kita sampai ke pembahasan tentang Perang Ahzab, Perang Parit, yang terjadi di tahun ke-5 Hijriah, di bulan Syawal. Salah satu peperangan yang menakutkan, yang bahkan Allah Azza wa Jalla menggambarkan kondisi para sahabat dengan gambaran yang tidak mungkin ada yang lebih detail dari gambaran Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan wa balaghatil qulubul hanajir, di mana jantung itu naik ke atas menuju ke tenggorokan. Ya, hampir sebulan mereka harus bertahan di dalam kepungan kaum musyrikin Quraisy dan pasukan-pasukan Arab lainnya serta Yahudi. Pertolongan Allah tidak langsung turun. Tapi ternyata butuh waktu 24 hari. Subhanallah jemaah. "24 hari ini cukup panjang ya. Ketika seorang harus menunggu. Tapi kemudian Allah berikan kemenangan. Dan kekalahan kaum Quraisy bukan kekalahan sementara, tapi kekalahan untuk selamanya. Dan peristiwa ini Afwan tadi Anda sampaikan bukan di bulan Syawal, tapi di bulan Dzulqa'dah. Semoga Allah Azza wa Jalla kita tahu ya, Syawal, Dzulqa'dah, kedatangan mereka di bulan Syawal, kemudian kekalahan itu terjadi di bulan Dzulqa'dah. Allah memberikan kemenangan kepada umat Islam. Pada pertemuan terakhir kita ingat dengan ucapan Nabi SAW memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya, al-an naghzuhum, oleh saat ini kita yang akan memerangi mereka, wala yaghzunana, mereka nggak akan lagi balik menyerang kita. Nahnu nasiru ilm, kita yang akan datang menuju kepada mereka. Karena di semua peperangan itu Quraisy yang datang. Tapi setelah Khandaq, umat Islam yang akan menjumpai. Apa hikmah di balik peperangan ini? Banyak. Itulah yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini. Tafadhol dibaca. Nah, hikmah atau pelajaran yang bisa dipetik. Pelajaran dakwah yang dapat diambil dari peperangan ini: 1. Perginya para pemimpin Yahudi dari Khaybar ke Mekah untuk menemui kaum musyrikin dan masyarakat Arab sekitarnya agar bergabung bersama untuk memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Hal ini menunjukkan bahwa sekalipun ideologi dan agama mereka berbeda, tetapi memiliki kesamaan untuk memerangi dan memusuhi Islam. Kekafiran adalah satu agama. Semuanya adalah musuh Islam yang bersatu padu untuk memeranginya. Barakallahu fiik. Yahudi yang kita lihat hari ini dalam wujud Israel mereka memerangi umat Islam. Dan siapa di balik Israel? Amerika, negara-negara lainnya yang notabene-nya mereka bukan Yahudi. Kebanyakan mereka Nasrani atau tidak beragama. Tapi kalau sudah lawannya Islam, maka mereka bersatu padu. Salah satu penulis dan peneliti di Amerika, lupa namanya ya, ketika mereka menyebutkan atau membahas dan mengkaji tentang siapa musuh selanjutnya setelah Uni Soviet ya runtuh, kira-kira siapa musuh yang harus mereka hadapi? Peneliti ini menyebut Islam. Nah, dan itu sejak zaman dahulu sebenarnya. Maka bagaimana kaum Yahudi dari Khaybar, yang dulunya mereka penduduk Medina ya, yang mereka diusir kemudian mereka ke Khaybar, mereka datang ke Mekah, mereka datang menjumpai pimpinan-pimpinan qabilah untuk memprovokasi agar menyerang umat Islam dan menghabisi umat Islam. Tapi satu hal yang perlu kita yakini bersama dan kita berbangga dengan keyakinan kita, umat Islam akan tetap ada. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Berulang kali usaha dilakukan untuk membumi hanguskan umat Islam. Sejak orang-orang Quraisy, kemudian kaum Salibis, kemudian datang pasukan yang di bawah pimpinan Hulaku dan kelompoknya. Mereka ingin menghabisi dan mereka berusaha datang mereka ke negeri Islam. Tapi sampai hari ini Islam ada. Datang perang dunia kedua. Bagaimana orang-orang kafir menguasai negeri-negeri Islam. Menjajah. Tapi ketahuilah, Islam tetap ada. Sampai kapan? Sampai kiamat. Umat Islam akan terus berperang. Membela diri. Menebarkan kedamaian. Menjaga keamanan. Berbagi kesejahteraan. Kepada setiap makhluk yang hidup di muka bumi. Tapi ada fase di mana umat Islam jadi lemah. Umat Islam kalah. Ya. Tapi ingat. Buat umat Islam kekalahan itu hanya sementara. Setelah itu, kita tahu apa yang akan terjadi. Barakallahu fiik. Baik. Yang kedua. Kedua, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui rencana pasukan gabungan ini, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak para sahabatnya untuk bermusyawarah. Ternyata tidak ada orang yang paling banyak melakukan musyawarah kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, ada yang berpendapat bahwa Allah memerintahkan hal ini kepada nabinya agar dapat menyatukan hati para sahabatnya, menjadi teladan bagi generasi sesudahnya, dan agar dapat melihat ide dan gagasan dalam urusan perang saat ketika wahyu tidak diturunkan.
karena ini adalah persoalan-persoalan yang bersifat parsial dan sebagainya. Apalagi selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka lebih pantas lagi untuk melakukan musyawarah. Barakallahu fikum ya. Pada waktu perang Badar Nabi musyawarah. Pada waktu perang Uhud Nabi musyawarah. Pada waktu perang Khandaq Nabi juga bermusyawarah. Allah mengatakan wa amruhum syura bainahum. Dan urusan umat Islam itu ya dimusyawarahkan di antara mereka. Khususnya dalam perkara-perkara yang memang belum turun wahyu. Gitu. Kalau Nabi SAW bermusyawarah, bagaimana dengan kita? Di mana tidak sedikit pemimpin-pemimpin yang sebenarnya bukan pemimpin, tapi bos. Dia tidak pernah bermusyawarah. Kalaupun dia mengumpulkan anak buahnya hanya untuk sosialisasi ide, gagasan yang sudah ditetapkan oleh sang bos. Lainnya harus ikut dan nurut. Nabi tidak. Nabi benar-benar bermusyawarah. Beliau ambil pendapatnya sahabat ketika itu baik. Beliau memilih pendapatnya ditinggalkan ketika melihat para sahabat lebih menguatkan salah satu pendapat. Maka hendaklah kita ambil pelajaran. Setinggi apapun kedudukanmu dan jabatanmu, engkau manusia biasa. Engkau bukan nabi. Nabi aja musyawarah. Gimana dengan engkau? Orang punya pengalaman. Orang punya ilmu yang mungkin kau gak miliki. Sehingga kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW menjadi contoh dan diikuti oleh Abu Bakar. Diikuti oleh Umar. Diikuti oleh Utsman. Diikuti oleh Ali bin Abi Thalib. Maka tolong kita juga belajar bermusyawarah. Dalam musyawarah biasanya terjadi dialog. Saling mengemukakan ide. Menguatkan ide. Belajarlah dalam diskusi mendengar. Dan ketika mendengar, benar-benar menyimak dan memperhatikan. Bukan untuk membantah. Karena kadang-kadang orang ini dengar ucapan, omongan. Dia udah mau bantah. Dengerin dulu. Dengerin dengan seksama. Setelah itu kalau itu baik dan benar, ya udah diterima, nggak usah dibantah. Tapi kalau ternyata kayaknya kurang pas, engkau kemukakan pendapatmu. Belajarlah mendengar dengan baik sebagaimana engkau belajar berbicara. Baik, kita lanjutkan. Ketiga, pada proyek penggalian parit di atas, kita dapat mengambil sebuah pelajaran bahwa boleh memanfaatkan apa yang ada pada orang lain selama tidak bertentangan dengan agama kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima usulan untuk menggali parit atas ide Salman Al-Farisi yang diadopsi dari bangsa Persia. Ia berkata, dahulu apabila kami takut dari serangan pasukan berkuda, kami menggali parit di sekitar kami. Memanfaatkan apa yang ada pada pihak lain diperintahkan dengan syarat tidak bertentangan prinsip-prinsip agama. Allahu Akbar. Ini yang disebut fleksibilitas Islam. Kita dengar istilah kearifan lokal. Nah, ada perkara-perkara yang arif, yang tidak bertentangan dengan agama. Oh, silahkan. Diambil, dilestarikan, tapi tetap yang menjadi standar perkara itu baik atau tidak adalah agama. Jangan sampai sebaliknya. Agama ditinggalkan demi tradisi dan budaya. Seharusnya tradisi dan budaya yang tidak bertentangan agama itulah yang dilestarikan.
Tapi kalau ada tradisi, ada budaya, ada kebiasaan di masyarakat yang ternyata dalam pandangan agama tidak diperkenankan, maka ditinggalkan. Kita kan enggak maksa. Islam sekali lagi tidak bertentangan dengan tradisi dan budaya. Dengan penemuan-penemuan. Dengan berkembangnya sains, teknologi, tidak. Bahkan Nabi SAW mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih berilmu dalam urusan dunia kalian. Urusan dunia silahkan dikembangkan. Tapi kalau urusan agama, urusan ibadah, ikutin. Cukup. Engkau punya energi lebih, engkau punya kecerdasan di atas rata-rata, gunakan untuk urusan dunia. Urusan agama udah cukup. Udah tinggal ngikutin lah urusan agama ini. Makanya para ulama itu pewaris para nabi. Para ulama pewaris para nabi. Urusan dunia, silakan orang-orang ahlinya. Barakallahu fikum. Nah. Keempat, keterlibatan langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dalam penggalian parit dengan memanggul tanah bersama-sama merupakan sebuah pelajaran bagi para dai. Apabila memerintahkan satu kebaikan, hendaknya ia adalah orang yang pertama kali melakukannya. Tidak cukup dan tidak benar seorang dai hanya memerintahkan untuk melakukan kebaikan, sementara dia bukan orang yang pertama melakukannya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Afala taqilun. Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Padahal kamu membaca kitab Taurat. Tidaklah kamu mengerti? Quran Surat Al-Baqarah ayat 44. Memang, untuk memulai dari diri sendiri adalah persoalan yang sangat berat. Meskipun berat, hal tersebut dapat memberikan pengaruh yang sangat besar, sekaligus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat di lingkungannya. Masya Allah, barakallahu fiik ya. Ini bukan hanya untuk para da'i, tapi untuk imam masjid, untuk guru di sekolahan, untuk orang tua di rumah. Hendaklah menjadi contoh. Dia orang yang pertama mengerjakan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Anak-anak itu kalau disuruh sama orang tuanya dengan perintah yang orang tuanya tidak menjalankan, anak itu jadi malas untuk jalanin. Rasulullah SAW kerja, ikut, yang keikutsertaan Nabi SAW akan memotivasi para sahabat untuk bersemangat berbuat. Tapi kalau sebagai ketua hanya duduk-duduk saja, kita perhatikan kalau bicara bersih-bersih ya. Bersih-bersih umpamanya di RT ada bersih-bersih, atau di sebuah satuan ada bersih-bersih di sekolahan, tahu-tahu kepala sekolahnya ikut ya, bersih-bersih juga. Itu yang namanya murid-murid, semangat dia. Oh itu bapak kepala sekolah ikut, gurunya ikut. Dan pada hakikatnya kita diperintahkan untuk beramal kebajikan dan berlomba-lomba melakukan. Ketika engkau menjadi contoh yang baik, diikutin oleh orang lain, maka engkau akan dapat pahala dirimu sendiri dan pahala orang yang mengikutimu. Kalau diikutin lagi sama yang lain, diikutin sama yang lain, terus pahalamu akan bersambung. Barakallahu fiik. Nah. Yang kelima, dalam peperangan ini, pasukan gabungan telah berdatangan dari berbagai penjuru. Sementara kaum muslimin baru saja memulai penggalian parit agar Madinah tidak dapat ditembus musuh.
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun langsung untuk memecahkan batu besar yang menghalangi proses penggalian parit. Dengan tangannya yang mulia, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ayunkan sebuah godam dan berkata kepada sahabat-sahabatnya, padahal musuh semakin dekat dan siap untuk mengepung Madinah. Allahu Akbar, aku diberikan kemenangan atas kerajaan Syam. Demi Allah, aku melihat istana-istana merahnya saat ini dan seterusnya. Hal seperti ini berguna untuk memantapkan hati para sahabat yang diliputi oleh rasa takut, yaitu dengan menjanjikan kepada kaum muslimin dengan berbagai janji dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang jujur. Memang beliau adalah Rasulullah, tetapi mengapa ia menjanjikan sesuatu yang disampaikan di kala itu? Mengapa janji itu disampaikan pada saat-saat yang mencekam? Padahal beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tengah menanti pasukan gabungan yang datang ingin menghancurkan Madinah. Janji beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai bentuk arahan kepada umat ini agar lebih fokus, memperteguh hati, dan menenteramkannya, serta menghilangkan segala kekhawatiran dan rasa takut pada situasi yang kritis. Manusia saat menghadapi ujian berat sangat membutuhkan orang yang dapat meneguhkan hatinya, bukan menakut-nakutinya atau malah mengatakan, tidak ada harapan menang bagi kalian, maka kembalilah pulang. Atau apa yang pernah dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya kepada kita cuma dusta belaka. Umat ini sangat membutuhkan orang-orang yang dapat membangkitkan semangat dan motivasi, bukan orang-orang yang sebaliknya. Membutuhkan orang-orang yang dapat meneguhkan keimanannya, mengokohkan keyakinannya, dan memantapkan akidahnya, serta menggiringnya ke dalam pangkuan agama Allah. Allahu Akbar jemaah. Naam. Optimisme itu seharusnya menjadi budaya seorang muslim dalam menghadapi apapun. Rasulullah SAW di saat yang genting dan kritis, beliau menyampaikan pesan janji Allah Azza wa Jalla bahwa Persia akan ditaklukkan. Romawi akan ditaklukkan. Yaman. Dan Nabi memberikan penjelasan yang begitu detail, mengatakan, aku lihat sekarang, aku lihat. Istana-istana merah mereka, istana-istana putih mereka. Itu akan menjadi bagian dari umat Islam. Tapi kenapa menyampaikannya saat sedang nggak tahu menang atau kalah? Nabi SAW hendak meneguhkan hati para sahabatnya agar jangan sampai dihampiri oleh keraguan atas kebenaran Islam, kemenangan Islam. Beda sama orang-orang munafik. Orang munafik malah menggembosi umat Islam. Mereka mengatakan, udah nggak mungkin menang kalian, udah pulang sono. Oh, pasukannya besar banget, nggak ada gunanya kita ngelawan. Makanya pelajaran buat kita untuk senantiasa menguatkan umat Islam, bukan melemahkan mereka, bukan gembosi, maju. Allah itu maha kuasa. Oh, jumlah mereka banyak. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Berapa banyak kelompok yang sedikit dapat mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah Azza wa Jalla. Ketika Nabi Musa alaihissalam mau masuk menuju Palestina, Baitul Maqdis. Ketika beliau sedang berada di Ariha, Yeriko kira-kira. Ini
sahabat-sahabat beliau disuruh masuk. Ternyata mereka melihat kirim 12 orang. Dari 12 orang itu yang 10 orang ini gembosin. Aduh gak mungkin. Kuat-kuat orangnya sudah. Kalah kayaknya kita kalau menghadapi mereka. Yang 2 memotivasi. Lu kalian kalau masuk kalian menang gitu. Menang kalian. Mereka benar orang-orang yang besar. Tapi penakut dan pengecut. Sedangkan kita bersama Allah Azza wa Jalla. Motivasi ini penting. Pandangan optimis itu harus membalut kehidupan seorang muslim. Dan terbukti umat Islam menang ketika perang Badar dengan jumlah musuh yang lebih banyak. Oh, tapi pernah kalah di perang Uhud? Oh iya, ada sebabnya kalah. Karena mereka durhaka terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Nah, di perang Khandaq Nabi menguatkan hati mereka. Dan terbukti Allah berikan kemenangan. Coba mereka digembosin. Sebagaimana yang terjadi dengan pasukan kaum musyrikin. Itu ada yang gembosin mereka. Yang mereka awalnya semangat. Awalnya yakin bisa mengalahkan umat Islam. Tahu-tahu digembosin. Maka pasukan mereka kacau. Maka bagi siapapun. Di masa yang genting. Orang ketika sakit, orang ketika ada masalah. Apa yang harus kita? Oh nggak apa-apa insya Allah. Allah mudahkan. Allah mudahkan. Ada orang sakit parah. Oh fulan kena penyakit seperti ini. Sembuh kemarin. Tapi kalau engkau datang ke orang sakit yang lagi parah. Engkau sakit apa? Oh ini ya Allah. Kemarin fulan dapat penyakit seperti engkau itu. Mati dia kemudian. Bagaimana kondisi orang ini sedang sakit parah, tahu-tahu datang orang yang menumbuhkan pesimisme dalam dirinya. Kok sakit apa? Kanker. Kanker apa? Kanker usus. Oh biasanya nggak lama, 5 tahun mati biasa. Na'udzubillah. Ini orang di kemo, aduh nggak ada gunanya kemo. Akhirnya orang itu rambutnya rontok semua, sakit semua, nggak bisa apa-apa. Tanamkan harapan. Buang keputusasaan. Oh, tapi itu benar loh Ustaz. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Berapa banyak orang yang sudah diputuskan dan divonis oleh dokter umurnya 3 bulan. Sampai hari ini. Baik, yang keenam. Keenam, pada situasi yang berat, biasanya akan terlihat sosok-sosok manusia munafik. Penggalian parit adalah pekerjaan yang berat, ditambah kondisi tubuh yang lapar, musuh yang semakin dekat, dan rasa khawatir terhadap keselamatan anak dan istri. Hanya orang-orang yang benar dalam keimanan yang dapat menghadapi situasi seperti ini. Sedangkan selain mereka, maka mereka akan mengendap-endap menyelinap pulang ke rumah menemui keluarganya, dan meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini, Allah berfirman, janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebahagian kamu kepada sebahagian yang lain. Sesungguhnya Allah telah mengetahui orang-orang yang berangsur-angsur pergi di antara kamu dengan berlindung kepada kawannya. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi peraturannya takut akan ditimpa cobaan, atau ditimpa azab yang pedih. Quran Surat An-Nur ayat 63. Barakallahu fiik. Kenapa dalam hidup ini ada kondisi-kondisi yang sulit dan berat yang harus dihadapi? Itulah sunnatullah. Untuk apa? Untuk menampakkan siapa yang benar-benar berjuang dan siapa yang hanya berpura-pura. Secara fitrah dan tabiat manusia, kalau diajak makan bersama, kalau diajak jalan-jalan, kalau ditraktir, diajak bermain, tamasya, semuanya mau. Maka kita nggak tahu sama yang kawan dan lawan. Tapi dalam kondisi yang sulit dan berat,
nampak emas yang 24 karat dan emas yang imitasi. Maka di perang Khandaq itu semakin kelihatan, oh fulan munafik, kabur dari medan perang, pulang ke rumahnya, sembunyi-sembunyi, mengendap-endap supaya nggak ketahuan. Akhirnya orang jadi kelihatan, oh ternyata ujian turun untuk mengayak, tahu ayakan deh, supaya kelihatan mana yang benar dan mana yang pura-pura. Barakallahu fiik. Baik. Yang ketujuh. Ketujuh, seburuk-buruknya teman adalah teman yang jahat. Sesungguhnya Ka'ab bin Asad, pemimpin Bani Quraidah, posisinya sudah aman ketika terikat perjanjian dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi, ketika datang teman yang buruk dan membawa sial, yaitu Huyai bin Akhtab, yang terus membujuk dan merayu agar mau membatalkan dan mengkhianati perjanjiannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal inilah yang menyebabkan kehinaan bagi kaumnya yang akan dijelaskan nanti dalam peperangan Bani Quraidah. Demikianlah watak teman dan kawan yang jahat, yang akan membawa kerugian dan tidak pernah membawa kebaikan. Seperti yang pernah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perumpamaan teman yang baik dan teman yang jahat bagaikan penjajah minyak wangi dan pandai besi. Kalau bergaul dengan penjajah minyak wangi, kita akan membeli barang bagus atau kita mendapatkan aroma wangi. Kalau bergaul dengan pandai besi akan membakar rumah atau pakaian kamu atau kamu akan mencium aroma yang tidak sedap. Hadis riwayat Al-Bukhari. Barakallahu fiik ya. Bagaimana Banu Quraidah bisa berkhianat? Padahal dia satu-satunya kabilah yang bertahan di kota Madinah. Ada 3 kabilah besar ya, yang mereka punya pemukiman sendiri, mereka punya persenjataan, mereka punya pasukan. Ada 3. Yang pertama Banu Qainuqa, yang kedua Banu Nadhir, yang ketiga Banu Quraidah. Banu Qainuqa diusir. Begitu pula Banu Nadhir. Tersisa Banu Quraidah. Artinya Banu Quraidah ini sudah ambil pelajaran dari kedua kabilah sebelumnya. Jangan sampai kemudian dia diusir juga. Maka mereka tidak mau berkhianat. Tapi akhirnya mereka berkhianat. Gara-gara siapa? Gara-gara kawan. Huyai bin Akhtab. Dari Banu Nadhir yang diusir. Dia juga hasut, iri. Oh, enak banget Banu Quraidah hidup damai, menikmatin kehidupan di kota Madinah. Akhirnya nih kawan berusaha untuk membujuk Banu Quraidah agar berkhianat. Dan Huyai bin Akhtab itu nggak sekali membujuknya. Dia mau masuk aja nggak boleh. Dia ketuk, dia berharap, dia ancam sampai akhirnya boleh masuk. Ketika masuk terjadi dialog, ini namanya syubhat. Terjadi omongan-omongan yang awalnya mereka tidak mau berkhianat, akhirnya berkhianat. Maka jangan meremehkan urusan kawan. Karena boleh jadi kawan kita menjadi penyebab kita masuk neraka. Nabi SAW mencontohkan permisalan teman baik dan teman buruk. Teman baik engkau pasti dapat manfaat. Teman buruk ya udah. Kalau engkau nggak dibakar, kan seperti pandai besi yang meniup apinya, ya engkau akan mencium aroma buruk sudah.
Jadi minimal kau kalau punya teman buruk itu minimal yang kau akan dapatkan dia bau busuk. Tapi kalau teman baik minimal yang kau dapatkan adalah bau wangi. Tapi kalau di atasnya itu kau bisa beli, yang puncaknya kau dapat hadiah. Barakallahu fiik. Nah, Kedelapan, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan informasi tentang pengkhianatan Bani Quraidah, lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus 4 sahabatnya untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Hal ini menjelaskan bahwa demikianlah seharusnya sikap seorang mukmin ketika mendapatkan informasi, tidak tergesa-gesa mengambil sikap. Telah kami kemukakan kisah yang serupa dengan ini sebelumnya. na'am barakallahu fiik. Informasi yang sampai kepada kita itu tidak boleh kita telat mentah-mentah. Apalagi kalau memang informasinya masih belum pasti. Perlu adanya cross check. Nabi SAW kirim 4 orang. Bukan 1, bukan 2, bukan 3, tapi 4. Untuk meng-cross check berita ini. Benar apa enggak? Kalau benar, apa sikap yang akan diambil? Karena biasanya terburu-buru itu akan mengantarkan kepada penyesalan. Karena sikap yang diambil tidak melalui proses musyawarah atau perenungan, karena emosi aja. Nabi SAW kirim 4 orang. Setelah itu, gimana ceritanya? Ya, di faedah selanjutnya, Nabi berpesan kepada mereka, jangan sampai menyebarkan berita kepada sahabat-sahabat yang lain. Karena dapat menggembosi semangat mereka nanti. Nah, kita lanjutkan. 9. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada sahabatnya yang akan berangkat ke Bani Quraidah untuk memastikan informasi tersebut agar memberikan isyarat yang dapat dipahami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi tidak dapat dipahami oleh sahabat lainnya jika Bani Quraidah benar-benar melakukan pengkhianatan. Namun, jika mereka tidak melakukannya, yaitu memberitahukan kepada semua orang. Artinya, apabila ada perkara-perkara negatif yang menimbulkan efek yang buruk, maka tidak perlu diumumkan, tidak perlu dibicarakan, dan tidak perlu disebarkan. Karena hal ini akan menimbulkan kegoncangan dan ketakutan dalam masyarakat, serta membuat musuh senang dan bahagia. Sementara orang-orang mukmin akan menjadi sedih. Namun, jika perkara itu adalah baik, perlu diumumkan untuk meneguhkan jiwa-jiwa orang beriman. Begitu pula bagi seseorang, hendaknya ia menjaga lisannya sekalipun yang diucapkannya itu adalah benar. Karena tidak setiap apa yang diketahui harus diomongkan. Selain itu, tidak setiap omongan harus dibicarakan. Mukmin yang cerdas adalah yang menyadari konsekuensi ucapannya. Apabila berakibat negatif, maka ia tidak akan berbicara, bahkan akan merahasiakannya dan melarang orang lain untuk membicarakannya. Barakallahu fiik ya. Nah, ini ada pelajarannya yang begitu indahnya. Rasulullah SAW kirim 4 orang untuk memastikan berita negatif ini. Beliau berpesan kepada mereka, kalau ternyata pengkhianatan itu benar-benar terjadi, kalian kasih tahu aku dengan isyarat. Yang aku fahami orang lain nggak paham. Karena Nabi SAW sedang bersama para sahabatnya. Tapi kalau ternyata beritanya nggak benar, kalian kasih tahu. Agar orang-orang senang. Jadi memang berita kesedihan, kesusahan, itu tidak harus disampaikan. Kalau dampaknya negatif nanti.
Mereka sedang menghadapi pasukan musuh di depan. Tahu-tahu dapat berita Banu Quraidah di dalam kota Madinah berkhianat. Sedangkan para sahabat wanita-wanita itu berada di dekat Banu Quraidah. Maka hal itu akan membuat para sahabat jadi down, kacau akhirnya. Maka Nabi SAW menyuruh mereka untuk menahan. Walaupun pada akhirnya Nabi SAW yang akan menginformasikan. Tapi ketika beliau menyampaikan informasi itu, tentu informasi itu disampaikan berbalut kabar gembira. Tetap optimis. Karena pesimisme itu membuat orang dia jadi putus asa dalam hidup ini. Maka kita ketika dapat berita, jangan langsung mau kita share, mau kita broadcast. Engkau lihat dulu berita ini benar atau tidak. Oh, benar beritanya. Baik. Kalau benar, kenapa engkau mau nyebarin? Ada manfaatnya apa tidak? Ada. Oke, ada manfaatnya. Yang ketiga, apakah waktunya tepat untuk menyampaikannya? Oh, enggak tepat. Jangan disampaikan. Soalnya kalau tidak, kita akan membuat orang lain menderita. Padahal kita ingin orang lain senang dan gembira. Maka ini menjadi catatan penting buat kita yang suka broadcast kiriman-kiriman. Belum tentu benar sudah kita kirimkan. Dan ternyata nanti kita akan menyesal. Ternyata yang kita kirimkan berdampak negatif kepada orang lain. Nah, yang ke-10. 10. Pada perang Ahzab terjadi mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti memperbanyak makanan yang dihidangkan oleh Jabir hingga mampu memberi makan 1.000 orang prajurit. Berita gembira berupa kemenangan atas Persia, Syam, dan Yaman, dan lain-lainnya. Nah, selama ini kita hanya tahu mukjizat Nabi SAW, Al-Quran Al-Azim. Nah, itu mukjizat yang paling agung. Tapi ternyata ada mukjizat lainnya. Seperti yang disebutkan di sini. Makanan yang hanya cukup untuk beberapa orang, nggak sampai 10. Tahu-tahu cukup untuk 1.000 orang. Batu besar yang tidak bisa pecah. Nabi SAW datang memukulnya, pecah. Bukan hanya pecah batunya, tapi Nabi juga memberikan kabar gembira akan ditaklukkannya Romawi, Persia, dan Yaman. Dan sampai hari ini, 3 negeri ini masih menjadi negeri yang penduduknya mayoritas Muslim. Nah, lanjutkan. 11. Musyawarahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan 2 sahabat untuk memberikan sebagian hasil panen kurma Madinah kepada Bani Ghatafan agar mereka mau bergabung kembali. Kemudian keduanya memberikan tanggapannya kepada beliau. Dalam hal ini, kita dapat mengambil pelajaran sejauh mana ide itu dapat diterima. Apabila wahyu telah menetapkannya, maka tidak berlaku lagi ijtihad. Kedua sahabat ingin memastikan sebelum menjelaskan gagasan dan idenya. Apakah perjanjian tersebut berdasarkan wahyu dari Allah atau hanya ijtihad beliau saja yang dapat dilaksanakan atau tidak? Ketika keduanya mengetahui bahwa itu hanya ijtihad beliau saja dan bukan wahyu, baru kemudian keduanya mengemukakan pendapatnya serta argumentasinya. Begitulah seharusnya bagi kita untuk selalu tunduk terhadap ketetapan syariat, tidak menyanggahnya dengan pendapat atau ide yang hanya berdasarkan akal saja. Barakallahu fiik. Nah, di sini ada yang perlu diperbaiki ya. Ucapan agar mereka mau bergabung kembali itu diganti dengan agar mereka kembali, yakni ke negeri mereka. Ada sebuah adab dan etika yang harus dimiliki oleh setiap hamba. Tatkala ada aturan agama, jalankan. Ketika ada wahyu, terapkan. Ketika ada ruang untuk diskusi, diskusikan.
Tidak semua urusan agama bisa didiskusikan. Ketika memang sudah ada keputusan dari Allah Azza wa Jalla. Para sahabat Nabi, Sa'dan di sini, dua Sa'ad ya. Sa'ad bin Mu'ad dan Sa'ad bin Ubadah. Radhiyallahu ta'ala anhumah. Ketika Nabi SAW menawarkan gagasan, maka keduanya bertanya, ini wahyu atau sekedar engkau ingin kami selamat? Enggak, ini bukan wahyu. Ini hanya pendapatku dan aku ingin kalian selamat. Mereka mengatakan enggak. Kalau engkau menginginkan kami selamat dan itu hanya pendapatmu, oh kita nggak butuh dengan itu. Dulu pada waktu kita kafir, Ghatafan itu nggak pernah makan kurma Medina kecuali bayar. Atau mereka diundang. Ngerampas nggak ada. Kalau sekarang kita mau store upeti sama mereka. Hal itu juga membuat Nabi SAW semakin semangat. Kalau ternyata orang-orang Ansor nggak loyo. Mereka siap untuk menghadapi pasukan Ahzab. Nah, yang ke-12. 12. Kita juga dapat mengambil pelajaran tentang disyariatkannya untuk berlaku khusyuk, berdoa, dan menyerahkan segala urusan kepada Allah. Karena itu semua merupakan faktor yang dapat mendatangkan kemenangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri banyak berdoa, menyerahkan diri dan khusyuk kepada Allah. Sebagaimana yang kita lihat dalam perang Ahzab. Bagaimana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa dan khusyuk mengharap kemenangan dari Allah. Naam, ahibati fillah. Yang dapat menyelesaikan masalah kita itu cuma Allah. Itu harus ada dalam benak dan jiwa kita. Kita usaha, nah, kita berupaya, lakukan. Tapi yang menentukan Allah Azza wa Jalla. Di sini banyak di antara kita lupa berdoa. Nabi aja berdoa, tuh Nabi SAW. Perang Badar doa sampai selesai jatuh. Perang Uhud beliau berdoa. Perang Khandaq beliau berdoa. Mohon sama Allah Azza wa Jal. Wad-du'a huwal ibadah. Dan doa itulah ibadah sebenarnya. Apa sih beratnya kita angkat tangan meminta kepada Allah? Allah janji. Ud'uni astajib lakum. Dan Allah betul Allah berikan kemenangan. Tapi sekali lagi 24 hari. Menunggu, menanti, berdoa, berupaya, berjuang. Tapi doa adalah inti dari segalanya. Bagaimana ketika seorang hamba menunjukkan ketidakmampuan dia kepada Sang Pencipta. Dan Allah tinggal katakan kun, selesai jadi. Maka apa yang terjadi dengan saudara kita di Palestina? Selain usaha yang dilakukan agar mereka tidak ditindas oleh Israel, doa. Barakallahu fikum. 13. Hadits Jabir radhiyallahu anhu, undangan makan yang ditujukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ajakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seluruh prajurit menunjukkan sejauh mana kerjasama yang terjalin di antara mereka. Tidak ada di antara mereka yang makan sendirian tanpa berbagi kepada yang lain. Mereka saling bekerja sama, bahu-membahu, mengutamakan orang lain dan berempati. Begitulah gambaran masyarakat Islam. Apabila ada satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruhnya merasakan dampaknya berupa demam dan tidak dapat tidur. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Manusia itu bakhil. Cinta sama harta. Untuk berbagi sulit dan berat. Tapi Nabi SAW memberikan contoh. Contoh at-ta'awun wat-tasamuh. Contoh saling tolong menolong, saling membantu, saling menguatkan. Tidak hanya memikirkan diri sendiri.
Nabi alaihissalatu wassalam mengundang sahabat untuk makan di rumah Jabir. Yang lainnya pun ketika punya makan berbagi. Bahkan Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang orang-orang Ansar ini, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mengutamakan orang lain walaupun mereka sendiri butuh. Bukan mereka berlebih, mereka butuh. Tapi dilihat orang lain lebih membutuhkan, silakan. Ya, butuh latihan berbagi. Orang kalau baru pertama kali bersedekah biasanya berat. Tapi lama-kelamaan akan lebih ringan. Ditambah lagi ketika dia ikhlas lillahi ta'ala. Barakallahu fiik. Lanjut. 14. Peperangan ini membawa dampak positif. Allah telah mengusir orang-orang kafir dengan membawa kekecewaan yang sangat besar karena mereka tidak mendapatkan sedikit pun keuntungan. Mereka telah menghimpun segala potensi yang mereka miliki dengan susah payah, tetapi mereka kembali dengan membawa kegagalan dan tidak dapat membantai kaum muslimin kecuali hanya 6 sahabat. Sementara dari mereka hanya 3 orang di antaranya Amr bin Abdud, panglima pasukan berkuda. Namun jumlah mereka yang mencapai 10.000 hanya kembali membawa kerugian dan kekecewaan. Untuk itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mulai sekarang kitalah yang akan memerangi mereka, dan mereka tidak akan lagi sanggup memerangi kita. Kitalah yang akan melakukan serbuan kepada mereka. Barakallahu fikum. Naam, ahibati fillah. Bagaimana dampak positif dari peperangan? Peperangan itu membuat orang terluka. Dalam peperangan itu ada yang terbunuh. Ada rumah yang hancur. Ada kebun yang berantakan. Ada anak yatim. Ada wanita-wanita yang menjadi janda. Tapi peperangan itu harus ada pada saat dibutuhkan. Dan kalau kita lihat dampak positifnya banyak sekali. Di antaranya orang-orang musyrikin akhirnya nggak mau lagi memerangi orang Madinah. Mereka dengan pasukan banyak ajak kalah. Kemudian bagaimana mereka kecewa, tidak mendapatkan keberuntungan sama sekali. Dan alhamdulillah ya, setelah perang ini orang-orang jadi lebih menghormatin umat Islam. Yang dahulu mereka setelah perang Uhud ya, mereka merasa bisa ngalahkan umat Islam karena umat Islam kalah ketika perang Uhud. Qabilah-qabilah itu berpikir untuk mencaplok negeri Islam, menguasai harta kaum muslimin. Tapi setelah perang ini habis. Mereka nggak berani lagi. Kenapa? 10.000 pasukan. Apalagi jumlah qabilah yang tidak banyak. Makanya perang Khandaq ini melandaikan jalan dakwah Islam setelah itu. Barakallahu fiik. Nah, lanjutkan. 15. Kaum musyrikin, sekalipun nampaknya mereka bersatu padu, tetapi berpotensi untuk bercerai-berai, dan Allah berfirman tentang hal ini di dalam kitabnya yang mulia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikum wa annallaha muhinu kaidil kafirin. Demikianlah karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu, dan sungguh Allah melemahkan tipu daya orang-orang kafir. Quran Surat Al-Anfal ayat 18. Kaum kafir telah mampu menggalang persatuan yang terdiri dari Bani Quraisy, Bani Gotatan, kabilah-kabilah Arab, Yahudi, Bani Nadir, dan Quraidah. Namun dalam seketika mereka berselisih dan bertikai.
maka mereka pun kembali dengan membawa kerugian. Naam, barakallahu fiik ya ma'aya. Ini juga pelajaran penting buat kita. Ketika jasad bersatu, namun hati bercerai, itu hanya bom waktu. Yang pada saatnya akan terjadi ledakan yang memisahkan semua. Orang-orang kafir, mereka mampu menggalang persatuan yang sebelumnya mereka ribut di antara mereka sendiri. Orang Quraisy, Qatafan, kabilah-kabilah Arab yang lain, sama Yahudi pun bisa bersatu. Mereka bersatu sama Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraidah. Tapi ingat, persatuan ini hanya fisik. Sehingga tatkala ada sesuatu yang menyebabkan pertikaian, udah ribut. Makanya dalam agama kita, bicara bersatu, itu bersatu hati. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yang pertama, hatinya bersatu. Saling mencintai di antara orang-orang beriman. Bukan bersatu gara-gara satu visi dan misi, tapi karena sama-sama beriman. Makanya akhirnya ya mereka pulang. Ahibati fillah, ada pelajaran lain ya. Masih banyak sebenarnya pelajaran di antara yang tadi yang sudah kita baca. Juga kita melihat ada pelajaran keutamaan sahabat wanita, istrinya Jabir bin Abdullah, yang disebutkan namanya adalah Suhailah binti Mas'ud Al-Ansariyah. Suhailah ini janda ketika dinikahi Jabir ya. Yang Jabir setelah perang Uhud, Jabir itu menikah sama Suhailah ini insyaallah. Nabi tanya sama Jabir, engkau nikah sama gadis apa janda? Kata Jabir, Tayyib ya Rasulullah, janda ya Rasulullah. Kenapa engkau gak nikah sama gadis? Yang dia akan bermain-main sama engkau memainkan dia bersenda gurau, engkau bersenda gurau sama dia. Maka Jabir mengatakan, ya Rasulullah, aku punya adik banyak. Gadis kecil-kecil semua. Kalau aku nikah dengan gadis, siapa yang bantu aku ngurusin adik-adik? Dan kita tahu bagaimana Suhailah ketika mempersiapkan makanan buat Nabi SAW dan Jabir menyembelih kambingnya. Suhailah melayani dan dia menguatkan hatinya Jabir. Kalau Nabi yang ngundang, ada makan. Kalau udah kasih tahu Nabi, udah aku kasih tahu. Nabi ngundang 1000 orang, bayangin. Suhailah bagaimana menguatkan hatinya Jabir. Bahwasanya kalau Nabi ngundang berarti ada makan, ya udah kita siapin. Kita layani. Ini keutamaan seorang istri yang soleha ya. Kemudian Umar bin Khattab pada waktu peristiwa Khandaq itu datang setelah matahari terbenam. Dia datang menjumpai Nabi SAW. Kan Khandaq itu, parit itu dibagi-bagi ya. Karena ada yang berpendapat panjangnya itu 5 kilo. Ada yang mengatakan 2,5 kilo panjang Khandaq itu. Dibagi-bagi, nggak satu tempat mereka menggali parit. Umar datang setelah matahari terbenam. Dia memaki orang-orang Quraisy. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ma kitu usolil asr hatta kadati syams taghrib. Umar ini datang setelah matahari terbenam. Dia mengatakan kepada Nabi SAW, kami ya Rasulullah, bagian kami, kelompok kami ini,
hampir saja nggak sholat asar. Kecuali matahari hampir terbenam. Apa kata Nabi SAW? Wallahi ma sallaitu. Kata Nabi SAW, demi Allah aku belum sholat. Nabi belum sholat asar alaihissalatu wassalam, padahal matahari sudah terbenam. Pelajaran apa yang diambil di sini? Ada fikih prioritas jemaah yang terkadang membuat orang meninggalkan sesuatu dengan tidak sengaja. Nabi alaihissalatu wassalam mungkin saja beliau meninggalkan sholat asar dan meninggalkan penggalian parit. Tapi karena kondisinya sangat genting dan menakutkan, maka akhirnya sholat itu ditunda. Maka kita perlu belajar fikih prioritas. Mana yang lebih diutamakan dan mana yang seharusnya ditunda. Dengan cara itu, ketika kita beribadah, kita tahu mana yang harus disegerakan dan mana yang boleh ditunda. Ahibati fillah, selesai perang Khandaq. Insya Allah kita udah dapat tuh pelajaran-pelajarannya. Kemudian terjadi perang Bani Quraidah. Bani Quraidah itu kan berkhianat atas ajakan pemimpin Bani Nadir, Huyai bin Akhtab. Karena mereka sudah berkhianat dan pasukan sudah meninggalkan kota Madinah yang digadang-gadang bisa membumi hanguskan kaum muslimin, mereka nggak bisa. Maka Bani Quraidah harus menerima konsekuensi dari pengkhianatan mereka. Insya Allah kita akan kaji pada kesempatan yang akan datang. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, tafadhali. Nah, Pak Ustadz, jazakumullahu khairan atas materi dan nasihatnya kepada kami semua. Semoga Allah mudahkan kami untuk dapat memahami dan mengamalkannya. Selanjutnya, pertanyaan yang sudah masuk melalui Zoom. Yang pertama, Pak Ustadz, sehubungan dengan kajian Pak Ustadz beberapa waktu yang lalu mengenai adab bermedia sosial, terutama bagi wanita, adakah buku panduan mengenai kajian tersebut, Pak Ustadz? Dan apakah ada dalil dari Al-Quran terkait adab bermedia sosial, terutama bagi wanita? Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, yang pertama berkaitan dengan buku. Ana belum dapatkan ya. Coba nanti Ana akan cari tahu, dan memang sempat Ana sampaikan ketika buku itu belum ada yang menulis. Sepertinya harus ada yang menulis buku tersebut. Bicara adab bermedia sosial, kan sebenarnya adabnya sama, adab bersosial. Tapi ini di media. Sedangkan di sosial, di kehidupan bermasyarakat, para ulama sudah menulis dan mengkaji buku-buku tersebut. Cuma bagaimana menurunkan adab-adab tersebut kepada adab ketika bermedia sosial. Karena banyak wanita beranggapan, aku kan gak keluar rumah, aku dalam rumah. Kalau dulu orang bersosial ya harus keluar rumah. Bertemu dengan tetangganya, bertemu dengan kawannya, berjalan bersama mereka, melakukan kegiatan-kegiatan bersama. Tapi sekarang semua dilakukan di tangannya. Maka kalau bicara adab yang Allah sebutkan dalam Al-Quran Al-Azim, Allah mengatakan, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah memerintahkan agar kita berlaku adil, tidak zalim, dan ihsan. Ihsan ini di atasnya keadilan. Maksudnya kalau bicara keadilan itu biasanya dalam memberikan hukuman. Tapi ihsan ini keutamaan. Kita berbuat baik sama orang. Jadi kalau mamanya orang itu bekerja kepada kita
Dia dapat gaji 1 juta. Kita kasih 1 juta, adil ini. Kan fair, engkau kerjanya juga deal 1 juta. Tapi ketika kita kasih 1,5 juta, Masya Allah, ini jadi ihsan. Dalam bermedia, dalam bersosial, kita itu harus berlaku adil. Nggak boleh kita menzalimin orang lain. Kita nggak boleh riba. Sama di media sosial, kita nggak boleh riba. Kita nggak boleh memaki. Sama di media sosial, kita nggak boleh memaki. Karena itu sebuah kezaliman. Kita tidak boleh menghina orang. Kita tidak boleh namimah, mengadu domba. Kita tidak boleh ngomong kasar. Itu di kehidupan sosial bermasyarakat. Di media sosial juga sama. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada sesuatu yang diucapkan, melainkan ada malaikat yang mencatat dan menyimpannya. Kalau sekarang kita nggak ngomong, nulis. Juga ngomong juga orang di media sosial. Ketika orang berbicara, omongan itu bisa dia apa ya? Bisa dia nafikan, dia ingkari. Enggak, aku nggak ngomong. Tapi sekarang kau tulis. Ini tulisan. Jadi hujjah, argumentasi itu semakin tegak. Itu di antara adab, ya kita diperintahkan untuk berlaku adil dan berbuat kebaikan. Dan sebagai seorang muslimah khususnya, tadi juga sempat dibahas tentang tidak semua diucapkan, tidak semua yang kita ketahui kita ucapkan. Lalu juga kita perlu memilih tempat dan kondisi ketika mengucapkan sesuatu, memikirkan dampak positif dan negatifnya. Ini di antara adab bersosial sebenarnya, begitu pula ketika berada di media. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am. Jazakumullahu khairan Pak Ustadz atas jawaban dan nasihatnya. Pertanyaan berikutnya, dulu saya sangat sulit untuk mengingat rokaat saat sholat, sehingga setiap sholat saya sering sujud sahwi. Lalu saat dengar suatu kajian, ada yang menanyakan pertanyaan, apa yang harus dilakukan agar sholatnya lebih khusyuk? Paling tidak mengingat rokaat yang sedang dilakukan. Pertanyaan tersebut sama dengan yang saya pikirkan. Lalu penceramahnya menjawab, sebelum sholat bisa membaca A'udzubillahi minasyaiton. Lalu saya menerapkannya, hasilnya alhamdulillah saya sholatnya lebih khusyuk. Namun ada juga penjelasan bahwa saat beribadah harus sesuai dengan apa yang Nabi lakukan. Kalau berbeda maka ibadahnya tertolak. Lalu saya jadi bingung, apa yang harus saya lakukan? Tetap membaca kalimat tersebut atau tidak? Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, berkaitan dengan was-was yang membuat seorang jadi lupa jumlah rakaat sholat. Apa yang harus dia lakukan? Yang pertama, nasihat dari Ustadz itu benar. Agar kita mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi kalau was-was itu datang sebelum engkau menjalani sholat, sudah datang tuh was-was itu, maka katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena Allah mengatakan wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah. Ketika datang bisikan-bisikan, godaan-godaan syaitan, maka engkau katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dengan yakin aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ini dilakukan sebelum sholat. Kalau memang was-wasnya datang sebelum sholat. Dan ketika engkau masuk sholat, Allahu Akbar, engkau akan baca istiftah. Atau engkau baca langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi sebenarnya kita diperintahkan untuk membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu ketika godaan syaitan itu datang. Sebelum sholat kita baca. Kemudian ketika kita masuk sholat kita membacanya. Ketika kita di dalam sholat, kita lagi sholat, datang tuh bisikan-bisikan. Kita baca lagi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sambil seperti mengeludah dengan dikit ya yang keluar dari, dengan ada hembusan di mulutnya, a'udzubillahi minasyaitonir 3 kali. Jadi intinya yang disampaikan Ustadz itu benar. Kita disuruh baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim karena Allah memerintahkan hal itu. Akan tetapi kalau dijadikan rutinitas itu yang nggak boleh.
Tapi kalau memang dia selalu digoda, ya baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Begitu pula ketika dalam sholat. Di dalam sholat sendiri. Engkau lagi ruku. Aduh, pikiran datang. Ini baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena memang itu yang dapat kita lakukan menghadapi waswas syaitan. Meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi mungkin ada yang mengatakan kalau engkau jadikan itu rutinitas tanpa ada bisikan dan waswas syaitan, seakan-akan kau nambahin. Tapi kalau enggak, memang aku digodain. Aku mau sholat aja digodain, datang tuh setan. Ya katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hadza wallahu a'lam. Nah. Jazakumullahu khairan Pak Ustadz atas jawaban dan nasihatnya. Pertanyaan berikutnya, mohon nasihatnya Pak Ustadz agar Ana tetap kuat dan berhusnuzon terus kepada Allah. Qadarullah, Ana sekarang ini merasakan ujian dunia yang terus-menerus yang kami rasakan. Tetapi di sisi lain, urusan akhirat kami Allah mudahkan. Kami sedang berasa nikmat dalam ibadah. Kami mudah menangis akan dosa, termasuk kadang menangisi akan ujian yang sedang kami hadapi. Kami bisa sholat malam dan lain-lainnya Pak Ustadz. Kami banyak hutang, usaha, tapi hati kami kok tenang karena kami niat nggak tahu kapan Allah berikan rizki kami pasti bayar. Tapi ada kalanya bangun tidur itu kami jadi lemah, ingat semua urusan dunia yang melelahkan ini. Kadang ada rasa takut ketika nanti Allah berikan nikmat yang banyak, karena takut nggak bisa senikmat ini ibadah. Mohon nasihatnya Pak Ustadz agar hati kami ini tetap kuat dan husnuzon kepada Allah. Barakallahu fiik ya. Apa yang harus dilakukan menghadapi fitnah dunia? Yang pertama bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena musibah itu menimpa dunia kita. Nabi berdoa memohon kepada Allah, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah itu menimpa agama kami. Wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Jangan jadikan dunia itu sebagai ambisi terbesar kami, puncak dari ilmu kami. Jangan. Maka berdoalah selalu memohon kepada Allah agar dihindarkan dari hal-hal yang dapat membahayakan agama. Dan ketika seorang tahu bahwasanya urusan dunia urusan yang ringan, ini nikmat juga. Karena nikmat yang paling rendah adalah nikmat harta. Di atasnya harta itu nikmat sehat. Di atasnya sehat itu nikmat aman. Di atasnya lagi nikmat iman. Maka tidak ada yang bisa dilakukan oleh engkau kecuali memperbanyak doa memohon kepada Allah. Kalau tadi dikatakan, ya kami ya takut kalau dikasih nikmat nanti kehilangan nikmat ibadah ini. Maka doa tiap pagi dan petang, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya. Itu doa tiap pagi dan petang dibaca sama Nabi SAW. Karena kita nggak tahu perubahan sikap kita. Pagi kita miskin, nanti siang dikasih kekayaan. Atau sore kita kaya, besok dikasih miskin. Kita nggak tahu. Maka terus minta afiah kepada Allah Azza wa Jal. Dan sambil terus introspeksi diri. Karena musibah yang menimpa kita itu boleh jadi untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Karena memang kita punya banyak dosa. Dan boleh jadi untuk mengangkat derajat kita tatkala dosa-dosa kita sudah dihapuskan. Dalam semua kondisi, insya Allah baik. Dan jangan mencela orang lain. Karena di antara yang menyebabkan nikmat hidayah itu diambil adalah kita mencela orang lain yang sedang dalam dosa. Seharusnya didoakan. Bersyukur kepada Allah atas nikmat hidayah dan mendoakan orang itu supaya dapat hidayah. Hadza wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan Pak Ustadz atas jawaban, nasihat, dan pencerahannya. Pertanyaan berikutnya, Pak Ustadz, saya mau bertanya, jika seorang ibu meminta pendapat kepada anaknya untuk bercerai dengan ayahnya, dengan alasan yang di dalam Islam memang boleh untuk sang istri meminta cerai, semua syarat itu memenuhi Pak Ustadz. Sedangkan sang anak tidak menginginkan perceraian tersebut.
bagaimana sang anak harus menjadi penengah dalam rumah tangga orang tuanya. Kesalahan suaminya adalah tidak mau sholat, nafkah yang diberikan menurut sang istri itu sangat minim sekali, hampir segala kebutuhan istri yang menanggung, dan sudah diabaikan dalam hal tidak ada perhatian. Nah, iya, barakallahu fiik. Berkaitan dengan posisi anak ya. Yang ibunya diskusi, musyawarah sama anak, akhirnya ibunya memutuskan untuk bercerai. Anaknya tidak ingin bapak sama ibunya cerai. Yang perlu ditanyakan kepada sang anak, kenapa engkau tidak ingin ibumu bercerai? Apa alasan? Karena terkadang ya alasannya itu nggak enak, nanti diomongin orang ya. Ini ternyata bapak ibunya cerai. Atau sang anak memikir maslahat anaknya. Ada seorang anak yang datang kepada anak, dia memang ngasih nasihat ibunya jangan cerai. Padahal bapaknya zalim, KDRT bapaknya. Tapi sang anak ngomong jangan bu, jangan cerai bu. Ternyata alasan anak ini menahan ibunya tidak bercerai, dia. Nanti Ustadz kalau anak menikah, anak takut terdampak Ustadz. Karena ditanya orang tuanya utuh apa cerai. Kalau cerai, waduh nanti sulit mencari istri. Ini memikirkan maslahat pribadi. Engkau pikirkan maslahat orang tuamu. Maslahat ibu. Maka nasihat anak, hendaklah istikharah. Yang pertama. Yang kedua, biasanya sebelum gugat cerai, itu nanti ada mediasi. Disitulah ketika mediasi, sang ibu bisa mengajukan persyaratan kalau memang rumah tangga ingin dilanjutkan. Karena memang suaminya zalim. Kalau ini sesuai versi yang disebutkan. Atau boleh jadi ternyata suaminya melihat istrinya zalim. Karena kita itu kadang-kala merasa pasangan hidup kita salah, pasangan hidup kita zalim, padahal kita yang menzalimi dia. Atau kita yang menjadikan orang itu jadi zalim sama kita. Maka sang anak udah, nggak apa-apa bu, kita ajukan, nanti ada mediasi. Nah, di mediasi itulah akan ketahuan ini masih bisa dilanjutkan atau tidak. Karena kalau memang masih bisa dilanjutkan, dilanjutkan. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا. Kalau kalian khawatir terjadi pertikaian di antara keduanya yang tidak menemui titik temu. Artinya sang ibu sudah nggak layani suami karena suami memang tadi tidak melayani istrinya, tidak memberikan hak-hak istrinya. Akhirnya mungkin sang istri jadi kurang ajar sama sang suami. Suami jadi zalim sama istrinya. Kalau ini dibiarkan, nggak sehat rumah tangga tersebut. Memang bertahan, tapi nggak sehat. Kenapa nggak sehat? Ada dosa di sana. Suami berdosa, istri berdosa. Maka kata Allah Azza wa Jalla, fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kirim utusan dari pihak suami, dari pihak istri. Duduk bersama, musyawarah, kemudian menentukan. Ini gimana? Dilanjutkan? Oke, dilanjutkan dengan catatan. Umpamanya, ya udah, sampaikan catatannya. Mengatakan, kayaknya nggak bisa sudah. Berpisah boleh jadi solusi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, pertanyaan berikutnya Pak Ustadz, bagaimana menyikapi orang yang suka mengakhirkan sholat isya dengan ada dalil yang membolehkan untuk diakhirkan. Selain itu, sekalian wudhunya bisa sekalian untuk tidur. Na'am, barakallahu fiik. Bicara mengakhirkan sholat isya, ada beberapa kondisi. Kondisi yang pertama, dia seorang laki-laki. Seorang laki-laki, maka dia dipanggil untuk sholat isyanya di masjid. Hayya ala sholah, hayya ala sholah. Dan Nabi SAW menyebutkan sholat yang paling berat buat orang munafik itu sholat isya dan sholat subuh. Karena mereka sulit untuk ke masjid malam, nggak ada yang ngelihat.
Ini, jadi laki-laki hendaklah sholat di masjid. Masjid dilarang menunda sholat isya sampai terlalu malam. Karena Nabi SAW ingin menunda pelaksanaan isya itu sampai tengah malam. Bayangin, ini berjamaah bukan di rumah, berjamaah. Maka itu memberatkan. Maka Nabi SAW akhirnya tidak melakukan itu. Dan Nabi membenci tidur sebelum isya, ngobrol setelah isya. Maka bagi kaum laki-laki, ke masjid. Kalau masjidnya nunda, ya fadol. Masyarakat itu setuju, yuk kita sholat jam 9 malam. Isyanya, udah adzan jam 9. Umpamanya seperti itu ya. Tapi itu memberatkan orang-orang. Adapun kalau engkau seorang wanita, boleh. Engkau seorang wanita, engkau di rumah, nggak tidur tapi ya. Karena kalau tidur, khawatir bablas. Habis isya, enggak. Aku ini umpamanya dia ba'dal maghrib, dia duduk di atas sejadahnya, dia berdoa, dia baca Quran terus. Mau isyanya nanti aku akhirkan isyanya. Nggak apa-apa sebenarnya. Karena waktu isya itu panjang. Tapi untuk kaum laki-laki, hendaklah di rumah Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Pak Ustadz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Ana hobi berolahraga, Ana mantan atlet voli. Semenjak hijrah, Ana pengen sekali main voli, cuman tetap berpakaian syar'i dan bercadar. Pengen Ana bergabung ke lapangan untuk main voli. Apakah boleh akhwat berolahraga voli di luar ruangan, Pak Ustadz? Cuma ada pelatihnya 1 orang laki-laki. Barakallahu fiikum. Nah, ahibati fillah, Allah Azza wa Jalla mengatakan, waqarna fi buyutikum. Tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Kalau keluar rumah jangan sampai tabarruj, bersolek seperti orang-orang jahiliyah. Sedih kita ya, ketika para wanita keluar, mereka bersolek seperti bersoleknya kaum jahiliyah. Menebar pesona, menggoda kaum laki-laki. Dengan pakaian yang mini, yang ya gimana ya, memang mereka pakai baju seperti itu untuk dilihat orang gitu, untuk menggoda manusia. Di acara Car Free Day umpamanya ya. Atau acara-acara olahraga, tamasya, maka wanita keluar rumah dalam menjaga adabnya sebagai seorang muslimah. Baik, kalau bicara tadi olahraga, perempuan perlu olahraga, dia perlu hidup sehat, mungkin dia punya hobi. Hanya saja hendaklah dia berolahraga yang tidak dilihat oleh kaum laki-laki nantinya. Kalau bicara dia main voli umpamanya, ya ana wallahu a'lam, ketika dia main voli yang dikhawatirkan umpamanya loncat-loncatnya dia yang menyebabkan postur tubuhnya itu akan kelihatan nantinya. Tapi ketika aman umpamanya nggak ada masalah. Benar-benar dia tidak akan tersingkap auratnya. Tidak akan terlihat lekak-lekuk tubuhnya. Dan tetap usahakan di tempat yang tertutup. Jangan sampai jadi tontonan kaum laki-laki. Tadi dikatakan ada pelatihnya umpamanya laki-laki, ya cari pelatih yang perempuan. Pelatih yang perempuan. Dan sebenarnya perempuan itu akan nyaman dengan perempuan gitu loh. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Pak Ustadz, jazakumullahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Pertanyaan berikutnya, saya melihat video-video ceramah Pak Ustadz ketika masuk waktu sholat. Ceramah berhenti dan azan dikumandangkan dulu atau menjawab azan. Berbeda dengan di lingkungan saya. Azan sengaja tidak dikumandangkan tidak tepat waktu dengan alasan sedang berlangsung pengajian. Ini dilakukan tiap hari kecuali libur ngaji. Saya berharap dapat pencerahan tentang hal ini dari Pak Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam ahibati fillah. Kita tahu azan ini adalah fardu kifayah. Artinya kalau sudah ada yang azan, yang lainnya nggak wajib azan. Kalau nggak ada azan, maka semuanya akan berdosa di kampung itu mamanya. Azan itu tujuannya 2. Yang pertama adalah mengajak orang ke masjid
Yang kedua, memberitahukan orang itu masuknya waktu sholat. Jadi umpamanya di masjid itu sudah adzan di tempat lain, jadi orang udah tahu udah masuk waktu isya, kita akhirkan adzannya, nggak apa-apa. Kalau mau diakhirkan adzannya setelah kajian. Cuma mungkin yang lebih baik karena dikhawatirkan orang-orang di luar mikir belum masuk waktu isya, lebih baik adzan. Adzan isya sehingga orang-orang tahu udah masuk waktu isya, yang di rumah mereka yang mau sholat sudah bisa sholat. Tapi ketika adzan tidak dikumandangkan, boleh jadi orang tanya, ini udah masuk waktu isya belum ya? Kok belum adzan masjid ini? Apalagi kalau masjid di kampungnya cuma itu masjidnya. Dia nggak dengar di tempat lain ada adzan. Tapi umpamanya ada mungkin pertimbangan lain. Kalau kita adzan sekarang, kita takut orang-orang pada ke masjid. Orang-orang pada ke masjid, sedangkan kita mau kajian masih lama waktunya. Akhirnya orang-orang merasa, loh ini gimana kita udah datang kalian nggak komat-komat. Memang boleh menunda waktu isya. Nabi SAW pada waktu mengakhirkan waktu isya, itu adzannya di waktu isya. Adzan. Orang-orang datang ke masjid. Mereka nunggu qomat. Nabi nggak keluar dari rumahnya sampai hampir tengah malam. Tapi ketika waktu zuhur, ketika masuk waktu zuhur dan panas itu sangat terik sekali, Nabi SAW menahan Bilal untuk adzan. Padahal udah masuk waktu sholat. Kata Nabi SAW, tunggu dulu. Tunggu dulu. Soalnya masih panas sekali. Orang kepanasan nanti kalau ke masjid. Tunggu waktunya. Kalau sudah agak dingin baru adzan. Jadi sebenarnya nggak ada masalah yang disampaikan oleh penanya tadi. Mau yang mana, maka kembali kepada maslahat. Dua-duanya diperbolehkan. Hadza wallahu a'lam, seperti itu menjadi pertanyaan penutup kita pada kesempatan kali ini. Semoga yang kita pelajarin dapat kita amalkan dalam kehidupan ini, menambah keimanan kita, menjadikan kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Jazakumullah khairan. Ana kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe channel Marhaban TV. Ikuti akun sosial media Marhaban TV, siaran Telegram, grup WhatsApp. Yuk berdakwah bersama kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami. Raih pahala jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Jazakumullahu khairan.